Pernah nggak sih kamu membayangkan memegang sebuah benda yang sudah ada, sudah hidup ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun sebelum kamu lahir? Coba bayangkan sensasinya, setiap ukiran yang kamu raba, setiap goresan halus yang kamu lihat, itu bukan sekadar hiasan, itu adalah bisikan. Kisah dari sebuah peradaban megah yang pernah berjaya di Nusantara. Dari arca perunggu Bali kuno yang anggun, sampai keris pusaka peninggalan era Majapahit yang konon memiliki kekuatan spiritual, semuanya bukan benda mati. Mereka adalah potongan waktu yang masih bernapas sampai hari ini, saksi bisu sejarah yang berhasil selamat melintasi zaman. Memiliki salah satunya terasa seperti menjaga api peradaban agar tidak padam. Tapi, teman-teman, dunia koleksi artefak ini nggak sesederhana yang terlihat di film-film petualangan. Di balik keindahan dan pesona historisnya, ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab untuk menjaga keasliannya, untuk menghormati budaya asal benda itu. Dan yang paling penting, memastikan setiap artefak yang kita dapatkan berasal dari jalur yang benar dan etis. Ini bukan sekadar tentang memiliki, tapi tentang menjaga amanah. Nah, kalau kamu punya mimpi, atau bahkan sudah memulai langkah untuk menjadi seorang kolektor sejati, anggap saja video ini sebagai kompas perjalananmu. Kita akan belajar bareng-bareng, mulai dari cara paling dasar. Gimana sih membedakan mana artefak asli dan mana yang cuma replika buatan baru? Kita akan bongkar trik-triknya. Jadi kamu nggak akan mudah tertipu lagi. Lebih dari itu, kita juga akan menyelami lebih dalam cara memahami nilai budaya di balik setiap benda. Kenapa motif ini penting? Apa makna simbol itu? Pengetahuan ini yang akan membuat koleksimu punya jiwa, bukan sekadar tumpukan barang antik. Tentu saja, aku juga akan kasih bocoran tempo-tempo terbaik dan terpercaya untuk menemukan harta karun sejarah ini secara sah. Jadi kamu bisa berburu dengan tenang, karena kenyataannya di lapangan, artefak yang kamu lihat di pasar loak atau galeri antik itu bisa jadi dua kemungkinan ekstrem. Bisa jadi itu cuma replika modern yang dibuat kemarin sore, indah tapi tanpa jiwa sejarah. Atau sebaliknya, bisa jadi itu adalah warisan langka yang hilang, sebuah mahakarya yang nilainya tak ternilai harganya. Mengetahui perbedaannya adalah kunci utama. Setelah berhasil mendapatkan koleksi impianmu, perjalanannya belum selesai. Justru disitulah babak baru dimulai. Merawatnya adalah seni tersendiri. Di video ini kita akan bahas tuntas cara merawat koleksimu dengan benar. Berapa suhu dan kelembapan ideal untuk menyimpan benda dari kayu, logam, atau keramik. Bagaimana cara memajangnya dengan elegan tanpa merusak struktur rapuh dari sejarah yang kamu genggam. Semua akan kita kupas. Karena menjadi kolektor sejati itu bukan cuma soal punya banyak benda berharga dan mahal. Esensinya adalah menjadi seorang steward atau penjaga warisan. Tugas kita adalah memastikan warisan budaya ini tetap hidup, tetap utuh, dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang setelah kita. Kita ini cuma perantara waktu, jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ingatlah, ketika kamu memegang sebuah artefak asli Indonesia, kamu sebenarnya tidak hanya memegang benda, kamu sedang memegang bagian dari DNA bangsa, bagian dari jati diri kita semua. Dan mungkin tanpa kamu sadari, dengan merawatnya, kamu sedang ikut menulis ulang takdir dari sejarah itu sendiri, memastikan kisahnya terus berlanjut. Ini bukan sekadar hobi mengumpulkan barang, teman-teman. Ini adalah sebuah perjalanan lintas waktu yang penuh makna. Jadi, bersiaplah. Selamat datang di dunia koleksi artefak sejarah Indonesia yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa tercerahkan dan ingin ikut dalam perjalanan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.